tetangga sama tetangga ribut. Sekarang di Indonesia terjadi politik sama politik ribut. Saya nggak mau ngomong politik, ribut ini Allah nggak sukain. Pernah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an duduk sama baginda Nabi Muhammad. Ada maksud akal nggak berdakwah ketika kita cari teman-teman siapa yang kita mau dakwah, lu bego, lu apa sesat, lu kafir, lu mah masuk neraka kalau begini deh. Habisnya kita berkata ayo sholat. Ada cara begitu? Mau nggak? Ada. Ingin nangis. Ada nggak? Muhammad SAW. Amin. Amin. Allah. Inna Rabbi qaribum mujib. Abang namanya siapa, Bang? Abang Beni umur berapa? 20 tahun yang lalu tahu nggak bakal kerja di sini? Baju Bang Beni ini berapa banyak benangnya? Yang ngejahit siapa namanya? Dari mana aja? Berapa banyak tangan yang pegang? Ya, sulit ya. Sampai nggak ente pakai? Baik nggak Allah? Banyak mau usaha ente apa anugerah Allah? Anugerah Allah. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad ini sungguh anugerah terhebat. Nabiullah Musa gantungan di langit ingin ikut Nabi Muhammad. Bahkan mukjizat seluruh nabi yang berjumlah 124.000 nabi, semuanya mukjizatnya itu ada pada Nabi Muhammad. Sultan Maqamil Mahmud. Kita ini apa nih? Kita ini umat Nabi ngakunya, betul gak? Pertanyaannya, sampai umur sekarang nih yang kali kita lakukan untuk nyenengin Nabi apa? Mutlak wajib kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Di Quran, Pak, kalau benar-benar kau cinta padaku, ikuti Nabi Muhammad. Ikut Nabi. Kalau nggak pakai cinta, benar nggak? Ikut doang, nggak pakai cinta. Hah? Ikut doang. Allah saking cintanya pada Sayyidina Muhammad, di dalam sholat mesti ada nama Nabi Muhammad. Kalau nggak ada, saking cintanya Allah pada baginda Muhammad, Nabi Muhammad ditaruh di kota Madi karena nggak mau nanti terlintas mendompleng keberkahan kota Madi. Ijma ulama berbeda pendapat mana yang lebih mulia antara Mekah dan Madinah. Wallahi ya ikhwani, sepakat ulama dari zaman dahulu sampai zaman akhir, di mana letak di situ ada jenazah Nabi Muhammad, mutlak jelas jadi lebih betul. Saya mau tanya, kalau di hati kalian ada Nabi Muhammad, jadi mulia nggak? Jadi mulia. Kalau orang mulia tuh kehendak dunianya udah kecil, Pak, lebih kaya. Minta apa nggak boleh? Umat muslim ini nggak boleh jadi kaya. Jangan salah paham. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh kaya luar biasa. Dapat penghasilan al-ghanimah, tanah fadak, saham, hadiah. Ya, Rasulullah kaya raya. Saya nggak suka sekali orang-orang yang berceramah bilang Rasulullah miskin. Kalimat itu kalimat pendeskripsi nggak bagus. Rasulullah miskin, tidurnya di berapa kamar, makannya jarang. Ya Allah, ya ikhwani, ini kekasihnya Allah, kekasihnya Allah. Ujiannya lebih hebat. 3 hari nggak makan karena Allah. Iya. Rasulullah 3 hari nggak makan. Waktu Sayyidatul Fatimah mengadu pada adik ayahnya akan beliau mengalami kelaparan yang sangat, notok rumah Sayyidatul, notok rumah Rasulullah. Kalau Rasulullah itu paling senang sama Sayyidatul Fatimah, paling cinta. Kenapa yang kau nggak datang?
ini Pak, minta lauk, minta beras. Kenapa? Belum makan Pak 2 hari. Rasulullah senyum. Ya Fatimah, anak aksra minkum. Fatimah, anak lebih baik dari ente. Ente 2 hari, anak 3 hari. Ada yang mau di sini 2 hari karena nggak mau makan, bukan oleh sakit ya, nolak makan karena cintanya sama Allah. Ada. Buat apa Rasulullah berpeluh kesal, capek? Buat apa Rasulullah sholatnya kakinya bengkak? Buat apa Rasulullah kalau kita dimusuhi oleh orang yang kita nggak kenal itu nggak terlalu apa-apa, tapi kalau dimusuhin oleh keluarga terdekat, ya Allah sakitnya. Tapi Rasulullah tiap ketemu Abu Jahal yang mutiat mau ketemu itu mau ngeledek, Muhammad ada wahyu baru nggak lu? Ada. Hanya lagi besok, Muhammad ada wahyu baru nggak lu? Ada. Saat Rasulullah menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj, nah kesempatannya. Tapi butuh figur untuk ceritanya ini bisa diakui. Tidak lain, tidak bukan yang paling pantas ini Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar punya iman. Saya tetapkan lagi, punya cinta ini indah. Sayyidina Abu Bakar diceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar Abu Jahal. Kata saya, Abu Bakar, ente ini kan pedagang. Naam. Ente tahu jarak dari sini ke Palestina? Tahu. Berapa lama? Sekian bulan. Oh, cocok. Kalau ada orang yang bilang dia jalan dalam waktu sekian dan dia pulang, percaya nggak kau? Sayyidina Abu Bakar pintar. Tunggu dulu. Yang ngomong sama ente ini siapa? Oh itu Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalau Sayyidina Rasulullah Muhammad berkata begitu, lebih dari itu aku percaya. Ini iman, cinta. Cinta ini ditanamkan oleh Allah. Tapi kita bisa pupuk cinta kita jadi besar dan bermanfaat. Ditanyakan lebih mana harus didahulukan sunnahnya Nabi Yuna Muhammad atau cinta kepada Allah? Mana yang lebih dahulu? Ikut sunnahnya Nabi. Ikut sunnah Nabi dulu. Kau berani banget, memang maunya Allah. Ente mau taat dan cinta sama Allah, lihat pintu mana selain pintunya Nabi Muhammad? Nebak-nebak. Hah? Nyelam di laut 3 bulan. Enggak, lewat syariat yang dicontohkan pada uswatunya hasanahnya Sayyidina Muhammad. Umat itu Rasulullah nabinya antum. Bukan Nabi Habib doang, enggak. Oh, Habib kan cucunya Nabi. Justru kita orang ini bertanggung jawab lebih parah, lebih besar. Pertama dosa tetap tercatat. Malunya sama Nabi Muhammad kalau kita nggak baik. Hah? Malu. Kalian malu nggak kalau maksiat sama Allah? Malu nggak kalau maksiat sama Rasulullah? Malu nggak kalian berbangga dengan maksiat kalian? Bangga. Semalam gue mabok, gue kecebur, gue nggak ada rasa takutnya sama Allah. Ini yang membuat kita jauh zaman sekarang ini. Khauf dan roja, ketakutan dan pengharapan dalam seperti bentuk 2 sayap kapak burung untuk agar kita dapat ridhonya Allah. Ini khaufnya nggak ada, takutnya sama Allah nggak ada. Berani tinggalin sholat nggak takut, mintanya banyak. Nak sholat nak, lama 5 menit lagi. Nak sholat nak, lama tanggung 10 menit lagi. Terus kita malu, nggak apa-apa lah, udah capek anak kecil. Boleh begitu, kita dulu kan cinta kita kepada anak kecil daripada cinta kita pada Allah. Boleh nggak? Gara-gara ente begitu anak kecil ente nanti ngantuk. Duluin cinta dan percayalah mendahulukan cinta kita pada Allah, bersepakat akan segala kehendak Allah, itu tidak ada ruginya, malah menguntungkan. Barang siapa ketika Allah akan memberikan sesuatu itu padanya, ada nggak yang bisa nolak? Kalau belum waktunya Allah belum mau berikan sesuatu padanya, ada yang bisa maksa? Saya semangatin lagi nih.
yang patut disyukuri kalian dan saya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Demi Allah, kalau nggak syukur ini bahlul. Saya yang ngomong gitu. Umat Nabi Yuna Muhammad, kita ini di belakangan diciptain, tapi insya Allah dahulu masuk surga. Kelebihannya umat Nabi Yuna Muhammad banyak. Saya kok cerita nggak habis. Yang sedikit aja. Badannya kecil-kecil, nggak seperti umat-umat terdahulu, agak nggak berat ibadah. Iya. Umurnya pendek-pendek agar jangan banyak masih, benar? Iya. Terus Rasulullah nanya, ya Allah, kalau begitu nggak enak dong. Umat Nabi ini sekian, umat Nabi ini sekian. Oh, Allah baik. Zaman itu bilangan tertinggi kan 1000, bukan 1.000.000 Pak. 1.000. Ada ayat 1.000. Ya, malam Lailatul Qadar itu dapatnya 1.000. Ya. 1000 bulan kalau ditahunkan berapa Pak? Ada yang ibadahnya kuat 43 tahun. Beb, gimana caranya dapat 1000 malam Lailatul Qadar, Beb? Lu pantengin tuh masjid 30 hari. Iya. Sekiranya nih ada kuis, siapa yang rajin datang di suatu perkumpulan ini, maka Tuhan besar akan memberikan uang 1 miliar seminggu. Datang lo seminggu, ya, penuh. Kita lihat masjid kita, tempat utama awal dari sejarah sesuatu permulaan untuk mensiarkan, untuk menegakkan, untuk menyirikan umat Islam. Masjid kita kosong Pak. Subuh berapa orang? Di saat padang mahsyar, ya Allah, semuanya mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang amat sangat. Si bapak nggak mau ngakui anaknya, si murid nggak mau ngakui gurunya nggak mau ngakui muridnya, karena pada khawatir. Tahu, dari zaman mula Nabi Allah Adam itu punya anak 40.000 kembar di Silang Zuat. Terakhir nama anaknya itu Nabi Allah Syis, jadi 40.000 satu. Itu semua amal, dan amal kan ada 2 ya, ada amal baik, ada amal buruk. Itu dipertontonkan Pak. Sementara matahari setengah kilo telanjang, dipertontonkan. Habib, iya. Kiai, iya. Maaf, pejabat, iya. Hah? Malu nggak? Bermaksiatnya sama Allah sekarang malu nggak? Nggak terlalu. Ya Allah ya Rabb, ada cara Allah, ada 10 kepanjangan nanti. Cara 10 untuk kita bisa terselamatkan dari fitnah padang mahsyar nanti. Saya ucapkan 2 kebenaran kejadian di sini. Pertama, rajulun qalbuhum mu'allaq fi hadza masajid, orang-orang yang hatinya terkait pada masjid. Ya, terkait pada masjid. Ada rasanya. Masjid bolong diamin aja, genteng bocor biarin aja. Hah? Apa kan ada marbotnya, akan ada DKM-nya. DKM uangnya banyak, jangan. Rajulun qalbuhum fi masajid. Rasulullah tidurnya di mana Pak? Tidurnya Rasulullah di, betul? Rumahnya Allah. Bahkan maaf saya tegur, jangan ngerokok di dalam masjid, jangan berbantah, berbisnis pun jangan dalam masjid. Ya, rumahnya Allah. Rajulun qalbuhum mu'allaq fi masajid, itu nanti di padang mahsyar Allah berikan perlindungan cahaya. Ini depannya pada kebakar, nangis apa, dilindungin. Enak apa? Enak ya. Orang-orang yang terselamatkan daripada ujian nanti di padang mahsyar, ya ini mereka yang datang berteman, mencintai karena Allah, dan saat mereka berpisah mereka ada cinta karena Allah. Hah? Cuman kita nih
Oh baik-baik nanti kembali lagi ya. Kalau ada apa-apa telepon saya. Yang temannya bilang, udah terima kasih, saya udah cukup, baik banget itu, anu doain. Itu kecil, manfaatnya besar. Kan rahmatan lil alamin, itu tugas utamanya Nabi Muhammad. Rasulullah itu apa ya? Gabila-gabila disatukan. Suku-suku Quraisy yang dulu keras-keras disatukan. Iya. Paling diincar hebat untuk menggoda kita dari iblis ialah dengan kita berselisih. Lebih hebat iblis godain itu daripada godain kita tinggal sholat. Mau ketahui kenapa? Kalau saat berselisih ada pertingkaian, ada perdebatan, yang baiknya hilang semua ya Pak. Halo nggak inget ini yang buruknya keluar, yang baiknya baik-baiknya tadinya Pak, yang perbuatan baik itu yang tadinya berpahala jadi Allah cabut, betul? Ya. Yang datang jadi perkataan buruk. Halo nggak inget ini buruk nggak? Yang itu yang dicatat. Hah? Paling diincar oleh iblis suami sama istri ribut, tetangga sama tetangga ribut. Sekarang di Indonesia terjadi politik sama politik ribut. Saya nggak mau ngomong politik, ribut ini Allah nggak sukain. Pernah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an duduk sama baginda Nabi Muhammad, lagi ngeriung. Sayyidina Abu Bakar, ada badui salah paham. Badui Pak, badui. Rasulullah duduk begini, badui datang, kau sini, kau ini pakai bahasa kasar, ngata-ngatain bisi apa namanya. Sayyidina Abu Bakar lama dicaci, Sayyidina Abu Bakar diumpat, dicaci, di ini dikasarin. Sayyidina Abu Bakar diam, Sayyidina Abu Bakar diam, padahal bukan salah dia. Lama kemudian Sayyidina Abu Bakar berdiri, bereaksi, membalas hardikan yang telah dilakukan oleh si badui. Kan nggak salah, balas benar kan? Ternyata itu tidak cukup baik untuk agama Allah. Saat Sayyidina Abu Bakar berdiri membalas cacian badui yang salah paham, Rasulullah berdiri juga, ditinggal. Sayyidina Abu Bakar ditinggal oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar lihat Rasulullah meninggalkan, beliau lari, ya Rasulullah kenapa kau tinggalkan aku? Ya Abu Bakar, saat kau dihardik, dicaci, dimusuhi sama si badu yang salah paham, aku melihat di sekelilingmu banyak malaikat yang membawa kegembiraan. Tapi saat kau balas itu cacian, malaikat pergi. Yang datang siapa? Iblis. Rasulullah bilang, ya Abu Bakar, aku tidak mau duduk yang di situ lama-lama, di situ duduk bersama adanya Kalau kita dicaci, dimusuhin orang, balikin lepas sama Allah. Kalau kau punya Islam, yang caci kau tuh buat mereka jadi benar. Kan dakwah begitu kan? Iya. Pentin bego. Ya Allah, nggak apa-apa, maafin ana bang. Lu akhlaknya lebih hebat karena nggak ada perang tanding. Yang menang siapa? Yang menang yang lebih dekat sama Allah, bukan ego kita, bukan. Sentuh dia dengan sayangnya. Ada maksud akal nggak berdakwah ketika kita cari teman-teman siapa yang kita mau dakwah? Lu bego, lu apa sesat, lu kafir, lu mah masuk neraka kalau begini. Habisnya kita berkata, ayo sholat. Ada cara begitu. Mau nggak? Rasulullah sentuh dulu hati orang per orang, disentuh dulu dengan sayangnya. Rasulullah hantarkan dulu kebahagiaannya. Laqad ja'akum rasulun azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rauf itu Pak jauh lebih hebat dari sayang. Rasulullah itu sayang banget. Saya sampaikan di titik ini, kalian para pemuda mesti cinta dan bangga bahwasanya kalian umatnya Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama abang siapa? Utang.
Hah? Utang. Uta itu nama lengkapnya? Utang Suhara. Oke. Bin Bin Ahmad. itu kalau nyebutin nama engkau dan nama ayahmu